Salam saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam sharing live online GBI Parma. Hari ini kita masih beribadah di rumah, stay at home, di rumah masing-masing beribadah. Tapi firman Tuhan, sharing firman Tuhan bisa dilihat pada saat ini dalam sharing live online. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Hari ini saya mau bahas tentang dendam versus pengampunan, revenge dan forgiveness. Apa itu dendam? Apa itu pengampunan? Kita mau belajar banyak hal hari ini. Dendam itu apa? Menurut bahasa Indonesia, pengertiannya adalah dendam itu berkeinginan keras untuk membalas kejahatan dan sebagainya. Kenapa orang bisa dendam? Bisa saja karena sakit hati, karena kecewa, karena ditolak, karena ditipu, atau banyak hal yang terjadi pada diri seseorang. Kemudian dia memiliki dendam, sakit hati, hati yang terluka. Bahkan dalam keluarga-keluarga, suami bisa dendam kepada istri, istri bisa dendam kepada suami. Ada dendam, bahkan anak-anak kepada orang tua, dan orang tua kepada anak-anak. Itu bisa terjadi dalam keluarga-keluarga, bahkan bisa terjadi dalam pelayanan, bisa terjadi dalam pekerjaan, bisa terjadi dalam apa saja. Dendam itu bisa terjadi. Nah, hari ini dendam itu terjadi kepada diri kita. Kita juga bisa mengalaminya. Dan kemudian kita ingin membalas. Kenapa? Karena kita terluka, karena kita disakiti, karena kita dikecewakan, karena kita ditipu, karena kita difitnah, atau banyak hal terjadi dalam hidup kita. Kemudian kita memiliki dendam. Suatu ketika saya bekerja di suatu perusahaan dan kemudian atasan dari perusahaan itu mengatakan, marah-marah kepada saya. Kemudian staf lain mengatakan, Pak itu dendam berkarat dengan kamu toh. Oh, ternyata ada bahasa istilah dendam berkarat, ada istilah dendam kesumat, ada lain dendam, banyak hal. Jadi saya dibilang, waktu itu saya ingat atasan saya dendam berkarat dengan saya. Saya nggak tahu masalahnya kenapa, tetapi itu bisa terjadi, dendam itu terjadi. Jadi dendam itu punya keinginan keras untuk membalas suatu kejahatan. Kemudian firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah, ternyata orang bodoh itu akan dibunuh oleh sakit hati. Sakit hati itu orang bisa mengalaminya, tetapi sakit hati ketika tidak dilepaskan dalam hidupnya, maka kategorinya adalah orang bodoh. Orang bodoh, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi kalau Anda sakit hati dan tidak mau mengampuni, sebenarnya kita ini kalau kita tidak mau mengampuni, kita adalah orang bodoh. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang yang suka iri sebenarnya orang bebal. Jadi ini firman Tuhan mengatakan sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita harus mengampuni. Setelah kita mengalami sakit hati, ketika kita mengalami kecewaan, ketika kita mengalami iri, dendam, maka kita harus mengampuni agar kita diampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang surga juga mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita mau diampuni Tuhan, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Makanya tidak boleh ada dendam di hati kita. Tidak boleh ada masalah di hati kita. Suatu ketika saya melayani seorang bapak. Dia terkena kanker. Jadi dalam suatu meeting pertemuan, saya melayani dia. Kemudian saya tanya, bapak ini sudah lahir baru, dia menerima Yesus. Kemudian saya tanya lagi tentang apakah dalam keluarga besarnya ada yang mengalami masalah dengan penyakit kanker. Ternyata tidak ada. Jadi apa penyebab penyakit kanker? Ternyata waktu saya cerita dengan bapak ini masih menutupi kenapa dia sampai sakit kanker. Akhirnya keluarganya mengatakan, Pak, terus terang saja. Saya juga bingung, apa yang maksudnya dengan kata terus terangan. Ternyata bapak ini sebelum sakit kanker, dia punya konflik dengan keluarganya, masalah tanah, rebutan warisan. Kemudian bapak ini sakit hati dengan saudaranya mengenai harta warisan.
akhirnya dia memendam sakit hati itu, dia dendam kepada saudaranya, dan dia akhirnya menderita sakit kanker. Jadi sakit kankernya yang dialami adalah disebabkan karena dia dendam, dia punya kepahitan kepada temannya. Akhirnya saya ajak bapak ini, ayo lepaskan pengampunan buat saudaramu, lepaskan pengampunan dan bebaskan. Lepaskan, biar kesembuhan itu terjadi. Jadi kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Tapi kalau kita nggak mengampuni, maka kita juga nggak diampuni. Firman Tuhan di dalam Matius berkata, kerajaan surga itu seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi ada seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Dia tidak bisa bayar, dia menghadap raja, dan karena belas kasihan, hati raja tergerak. Dia mengampuni dan dia melunaskan semuanya dan membebaskan. Dan ketika hamba ini keluar, dia bertemu dengan hamba yang lain berhutang 100 dinar kepadanya. Lalu dia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan mohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi hamba ini berhutang kepada raja 10.000 talenta, sedangkan ada dia punya hamba yang lain yang berhutang kepada dia, dia tidak mau mengampuni, padahal hutang dia sudah diampuni oleh raja. Jadi apa pengertian pengampunan, Bapak Ibu? Pengertian pengampunan adalah yang pertama, kita memaafkan kesalahannya karena tidak bisa bayar hutangnya. Pengertian pertama adalah pengampunan adalah kita memaafkan kesalahannya karena dia tidak bisa bayar hutang. Dan yang kedua, kita melunaskan hutangnya yang seharusnya dia bayar. Dan yang ketiga, kita melupakan semua hutangnya dan kesalahannya. Tapi saya dalam konteks hutang, Bapak Ibu, ini perumpamaan. Dalam konteks hutang, kalau Bapak Ibu punya hutang dengan orang lain, Bapak Ibu mesti bayar, wajib bayar Bapak Ibu. Jadi pengertian pengampunan itu adalah memaafkan kesalahannya, yang kedua melunaskan, dan yang ketiga melupakan. Loh, kalau kita bilang kita mengampuni tapi kita masih ingat-ingat, kita belum sepenuhnya mengampuni. Karena mengampuni adalah sampai melupakan. Suatu ketika di perusahaan yang lama saya bekerja, ada orang berhutang dengan saya, dan jaminannya waktu itu sertifikat tanah, surat tanah Bapak Ibu. Jadi saya pegang sertifikat tanah, luasnya 2 hektar. Jadi dia punya hutang dengan saya sekian juta. Waktu pada masa itu besar sekali Bapak Ibu. Saya belum menikah waktu itu. Kemudian saya pindah kerja dan saya di Pekanbaru. Saya tinggal di Pekanbaru, dan kemudian saya digerakkan Tuhan, lepaskan pengampunan buat orang yang berhutang kepadamu itu. Saya bergumul Bapak Ibu, kenapa? Karena hutangnya besar. Hutangnya cukup besar dan jaminannya surat tanah 2 hektar. Saya bisa saja ambil tanahnya, surat tanahnya saya jual, atau saya tanam sawit, bisa saja. Karena sudah waktu itu ada perjanjian tertulis, hitam di atas putih dan bermaterai, dan ada saksi. Kalau dia tidak bisa bayar, saya punya, dalam perjanjian itu saya bisa bawa dia ke kantor polisi. Tapi waktu itu dia adalah pengusaha dan usahanya itu bangkrut, jatuh, dan dia tidak bisa bayar hutangnya, dan sampai waktu itu dia juga bilang belum bisa bayar. Tapi Tuhan gerakan saya, kamu harus mengampuni. Ya Tuhan, saya memaafkan. Ya kamu juga harus mengampuni. Akhirnya saya memutuskan
saya pergi dari Pekanbaru ke daerah itu, saya keluar kota, saya bawa surat-suratnya, surat perjanjian, ada beberapa lembar surat perjanjian, kemudian ada juga sertifikat tanah saya bawa. Saya datang ke rumahnya, kemudian saya sebentar, saya bilang kepada keluarga itu, hari ini saya memaafkan, kurang lebih saya menghapuskan semua hutang. Tidak ada lagi hutang bapak keluarga ini kepada saya. Kemudian di depan mereka itu perjanjian itu saya sobek, Bapak Ibu. Saya sobek dan kemudian saya kembalikan sertifikat tanah itu. Sertifikat 2 hektar itu saya kembalikan. Saya katakan lunas terbayar, saya mengampuni, saya disuruh Tuhan, dan kemudian saya pergi kembali ke Pekanbaru. Itulah pengertian pengampunan Bapak Ibu. Itu Tuhan mengajarkan kepada saya. Mengampuni adalah seperti tadi, seorang raja melunaskan hutang. Pengertian pengampunan sampai tahap kita mengampuni dan melupakan. Suatu ketika saya masih di pekerjaan yang lama, Bapak Ibu, ada satu yang dekat dengan saya. Kemudian tiba-tiba dia memfitnah saya. Dia memutarbalikkan fakta. Padahal dia mengatakan yang tidak baik kepada saya. Jadi saya difitnah dan semua orang mendengar tentang berita itu. Padahal saya punya bukti yang konkret bahwa dia memfitnah karena ingin menutupi kesalahannya di mata saya. Apakah saya harus dendam? Apakah saya harus mengampuni? Kalau saya dendam, berarti saya sama jahatnya dengan dia. Tuhan sudah mengampuni saya. Tuhan sudah memaafkan saya. Akhirnya saya ambil keputusan, saya memaafkan. Walaupun saya bisa melaporkan dia ke pihak yang berwajib atau ke pihak yang berwenang. Saya bisa karena saya punya buktinya, karena dia sudah fitnah saya. Tapi saya tidak mau membalas. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni saya. Saya juga belajar harus mengampuni dan melupakan. Akhirnya saya komitmen, saya mengampuni orang-orang yang berkata-kata jahat kepada saya, memfitnah saya. Itulah pengampunan. Jadi kita, seperti Tuhan mengampuni kita, kita harus juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Suatu ketika Bapak Ibu ada pelayanan, Bapak Ibu ada seorang ibu, dia sakit pendarahan yang lama, yang berbulan-bulan. Kemudian ketika seorang hamba Tuhan mendoakan dia, seorang hamba Tuhan ini mengatakan, lepaskan yang ada di hatimu. Akhirnya dia ternyata kepahitan. Seorang ibu ini pendarahan dan dia sakit hati dengan suaminya. Dan setelah dia melepaskan pengampunan kepada suaminya, maka dia disembuhkan, dia dipulihkan. So Bapak Ibu, memaafkan kesalahan, melunaskan hutangnya, dan melupakan semua kesalahannya sampai tahap melupakan, Bapak Ibu. Jadi pengampunan itu adalah kita harus mengampuni, karena itu pilihan. Suatu ketika waktu saya masih kuliah, Bapak Ibu, saya sakit. Di bagian ini Bapak Ibu, pipi saya itu keluar nanah, Bapak Ibu, bengkak. Jadi karena saya di kampus, saya malu. Saya tutup. Kenapa? Karena berdarah, keluar cairan putih. Kemudian saya berobat sampai 7 kali, Bapak Ibu. Terakhir masuk ruang bedah mulut. Tetapi tidak satupun dokter sepertinya kok sembuh ya. Kenapa? Ini bengkak. Gejalanya seperti gejala tumor. Tapi saya sudah 7 kali berobat, saya habis dana, saya habis waktu, saya habis tenaga untuk urus semua pengobatan saya waktu itu, dan tidak sembuh. Nah, kemudian di acara TV, Bapak Ibu, hamba Tuhan katakan ada seorang anak muda yang sakit di bagian ini karena sakit hati. Itu saya. Ternyata saya sakit hati kepada seorang leader dalam pekerjaan pelayanan yang lama. Nah, kemudian saya memutuskan, saya melepaskan pengampunan buat teman saya sakit hati dengan dia, saya lepaskan pengampunan. Dan dalam 2 hari, akhirnya bengkak gejala tumor ini, itu hilang, Bapak Ibu. Dan saya tidak lagi berobat, saya tidak lagi datang berobat ke dokter, karena Tuhan sudah sembuhkan saya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mengalami terobosan, apakah kita mau mengampuni?
Jangan ada biarkan dendam. Orang yang dendam itu ciri-cirinya adalah sakit hati yang tidak mau diampuni dan tidak mau dilepaskan. Kemudian dia akhirnya bisa mau membalas. Membalasnya sederhana, mungkin lewat tidak membalas secara langsung, tetapi mengatakan yang tidak baik, memfitnah yang tidak baik kepada orang, atau mungkin buat status di media sosial. Itu sebenarnya sedang sakit, tetapi kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi, suami harus mengasihi istri, istri harus mengampuni, mengasihi suami. Harus ada saling mengasihi. Kalau kita ada dendam kepada pasangan hidup kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, lepaskanlah pengampunan. Jangan sampai karena kita tidak mengampuni, maka berkat Tuhan terhambat bagi kita. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu dimanapun berada, Bapak Ibu yang mempunyai ganjalan, punya masalah, punya pergumulan dalam hidupnya. Mungkin hati Bapak Ibu tidak mau mengampuni, tidak mau melepaskan pengampunan. Mungkin Bapak Ibu iri atau dendam. Lepaskanlah pengampunan buat orang lain. Saya mau berdoa, Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melihat siaran ini Tuhan. Kalau mereka sakit hati, kalau mereka dendam Tuhan, ajari Tuhan supaya mereka mengampuni. Ajari anak-anak-Mu Tuhan supaya melepaskan pengampunan Bapa. Karena lewat pengampunan ada terobosan, ada pemulihan, ada kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, lepaskan pengampunan. Tanda orang dewasa adalah kita mudah mengampuni. Jangan ingat-ingat kesalahan orang. Setiap orang pernah salah, setiap orang pernah berbuat salah. Tapi jangan ingat-ingat bagian kita mengampuni, bagian kita tidak menghakimi. Tidak ada orang yang benar, hanya Yesus yang benar. Jadi kita harus mengampuni setiap orang, siapapun yang bersalah kepada kita, kita harus lepaskan pengampunan. Saya mau berdoa Bapak Ibu yang belum terima Yesus secara pribadi, terimalah karena Yesus sudah mengampuni segala dosa kesalahan kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita yang berdosa. Tuhan, bagi anak-anakku yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum menerima Yesus, siapapun yang melihat siaran ini, biarlah Tuhan Engkau menjamah, mengubahkannya Tuhan. Bagi saudara yang mau menerima Yesus, taruh tangan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hidupku, dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni segala dosa kesalahanku Tuhan, dan oleh darah Yesus aku disucikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah melihat siaran ini. Bapak Ibu silakan ikuti Facebook kami GBI Parma, juga Instagram kami GBI Parma. Bapak Ibu juga bisa lihat di YouTube Toto Andrianto GBI Parma. Kami membagikan sharing 1 menit, 2 menit. Bapak Ibu bisa lihat dan Bapak Ibu bisa belajar. Jangan lupa untuk subscribe. Mari kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.